warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Pak Ustadz dan teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang selalu memberi kesempatan kepada saya untuk menceritakan kisah keajaiban sholawat. Sebelum saya menceritakan kisah keajaiban sholawat kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz, kepada teman-teman semuanya, kalau di dalam pembicaraan saya nanti terjeda sejenak, karena saya punya sesak napas. Begini Pak Ustadz, di testimoni saya yang pertama, saya menceritakan kisah saya kalau saya udah punya rumah tapi habis terjual, makanya sampai saya berangkat jadi TKW ke Saudi Arabia. Tujuan utama saya ingin membangun rumah lagi gitu Pak Ustadz. Seiring berjalannya waktu saya di sini 6 bulan, saya kirimkan uang ke Indonesia ke suami untuk mencari tanah di sana. Terus saya sama suami bermusyawarah gimana caranya beli tanah dan bisa membangun rumah gitu. Terus suami saya manggil tukang, nanya ke tukang kalau ukuran tanah 100 meter bikin rumah berapa budgetnya gitu. Tapi ya kami bilang ke tukang itu tidak perlu model bagus-bagus, yang penting rumah itu kokoh kuat untuk sekian tahun ke depan gitu. Kami minta ke tukang itu Pak Ustadz, atapnya pakai baja ringan, terus buat temboknya itu kami nggak mau batako, maunya pakai hebel. Terus lantainya juga kami minta bukan keramik tapi granit gitu. Tidak apa-apa dengan model, yang penting bahan-bahannya yang bagus gitu. Terus dihitung-hitung sama itu tukang itu, katanya ukuran tanah 100 meter itu memakan dana kurang lebih 200 juta katanya Pak Ustadz. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kata saya. 200 juta. Sementara gaji di Saudi itu tidak seberapa gitu. Alhamdulillah tidak seberapa. Cuman kalau 200 juta itu saya harus kerja 4 tahun. Waktu 4 tahun bagi saya itu Pak Ustadz terlalu lama. Karena apa? Saya punya anak, masih kecil-kecil, anak saya perempuan semuanya. Jadi mereka itu masih perlu bimbingan saya, ibunya, walaupun ada bapaknya juga gitu. Aduh ya Allah, saya sama suami saya sampai bingung dapat dari mana uang 200 juta. Terus waktu itu kan saya belum tahu ya Pak Ustadz, belum tahu channelnya Pak Ustadz gitu, belum tahu ya tahu sih ya kalau sholawat itu ada sholawat, sering baca sholawat, tapi belum tahu keberkahan sholawat itu seperti apa gitu. Nah setelah tahu keberkahan sholawat Pak Ustadz, saya dawamkan sholawat, saya mengamalkan sholawat gitu Pak Ustadz. Ya saya memohon sesungguhnya kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa berkah, Nabi pembawa rahmat. Saya bersalawat terus dan memohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjukmu, berikan saya rezeki darimu yang tidak disangka-sangka dan tak pernah diduga-duga gitu, dari manapun itu arahnya gitu. Hakikatnya dari Allah, syariatnya insya Allah dari majikan saya, karena saya kerja di sini gitu, di Saudi gitu Pak Ustadz.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya itu walaupun tidak sekaligus gitu mengirimkan uang sebesar itu gitu Pak Ustadz, saya bertahap. Kalau dapat gaji, misalkan saya dapat gaji saya kirimkan, tapi saya dibantu sama majikan. Kadang majikan ngasih 20 juta, sekali ngasih 20 juta, kadang 22 juta, kadang 10 juta. Pokoknya sampai sekarang ini saya setahun 9 bulan, uang yang saya dapati dari majikan itu 24.000 real Pak Ustadz. 24.000 real itu menjadi 86 juta rupiah kalau dirupiahin gitu. Alhamdulillah. Dan saya hitung-hitung gaji saya itu selama 1 tahun 9 bulan itu cuman 100.800.000 gitu. Dan sekarang rumah saya itu alhamdulillah Pak Ustadz udah selesai. Maksudnya kalau dari dalamnya gitu, dalamnya udah selesai, tinggal sedikit-sedikit aja. Tapi kalau luarnya belum belum balakonnya belum digranit, terus belum dicat, masih begitulah, masih perlu dana gitu kalau luarnya. Dan dihitung-hitung sama suami saya itu sampai finish itu kurang 8 juta lagi katanya buat rumah itu. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, yang tadinya saya harus kerja 4 tahun, tapi dengan pertolongan Allah, dengan saya banyak bersolawat, saya mendawamkan solawat. Saya selalu ingat Pak Ustadz, kata Pak Ustadz sering bilang, basahilah mulutmu dengan bersolawat. Alhamdulillah saya dawamkan solawat, saya baca solawat pagi, siang, malam. Saya gak pernah ada henti-hentinya. Alhamdulillah, sambil kerja, sambil apapun saya membaca solawat dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya dikasih rezeki, dikasih keberkahan. Keajaiban dari solawat itu terbukti. Hajat terbesar saya pingin bangun rumah terwujud Pak Ustadz. Setahun 9 bulan rumah saya udah jadi walaupun belum finishing gitu. Yang tadinya diprediksi saya harus kerja 4 tahun, dengan keajaiban sholawat, subhanallah Pak Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Keberkahan sholawat, keajaiban sholawat udah saya rasakan Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, saya merinding, saya seakan-akan mimpi Pak Ustadz. Rumah saya yang ditargetkan saya harus kerja 4 tahun, justru dengan keberkahan sholawat 1 tahun 9 bulan rumah saya udah beres walaupun belum sempurna gitu Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang juga saya itu pingin membangun itu Pak Ustadz, warung buat usaha kecil-kecilan nanti saya, biar nggak jadi TKW lagi gitu. Ya alhamdulillah, warung juga dikasih sama majikan. Buat bangun warung itu sama rolling door-nya gitu 11 juta, alhamdulillah. 8,5 juta udah dikasih sama majikan. Dan bulan ini juga dikasih buat beli rolling door-nya itu sekitar 1.800.000 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Pak Ustadz, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, saya bahagia bercampur dengan haru gitu. Benar-benar keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat itu saya rasakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberi pencerahannya, khususnya kepada saya, umumnya kepada semuanya teman-teman pencinta sholawat. Makanya saya sharing aja kepada teman-teman semuanya, jangan tinggalkan sholawat barang semenit pun, apalagi sehari. Terus teman-teman amalkan sholawat, dawamkan sholawat. Karena dengan keberkahan dan keajaiban sholawat udah saya rasakan, udah saya alami sampai sekarang ini. Hajat terbesar saya terwujud, alhamdulillahirabbil alamin. Lagi pula Pak Ustadz, ada satu lagi
keajaiban sholawat yang saya belum ceritakan, yaitu yang namanya rumah baru, tanah baru, otomatis saya belum punya air gitu kan. Terus majikan saya tiba-tiba nanya, kamu rumah baru katanya gitu, tanah baru, punya air belum gitu, punya sumur belum? Ya saya bilang belum. Terus majikan saya, udah bilang ke suami kamu katanya, ngambil air dari mana gitu, berapa katanya biayanya gitu. Ya saya ngomong sama suami, Pak Ustadz, apa sih kata suami saya, ada sumur katanya yang bening, punya orang di sana, tapi sumurnya tetap punya orang, kita mah cuman beli itu aja katanya, KWH, terus Sanyo, terus Paralon gitu. Berapa kata saya, berapa itu biayanya? Katanya 11 juta. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ngomong waktu itu langsung dikasih sama majikan 11 juta. Dan sekarang alhamdulillah rumah saya selesai, walaupun belum sempurna. Air saya juga lancar, uangnya semua dari majikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keberkahan sholawat yang saya rasakan begitu dahsyatnya Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, kisah keajaiban sholawat kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.